saya Didi Sukristoaji dengan PM 06963 dari kelompok JK 195. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum modul 3. Soal pertama, coba simulasikan kembali soal modul 1 nomor 2 menggunakan paket tracer, lalu konfigurasikan DHCP beserta routing agar dua jaringan dapat saling terhubung. Langkah pertama, kita masuk ke paket tracer terlebih dahulu, kemudian buat sedemikian rupa dan sambungkan dengan kabel hingga seperti ini. Jadi di sini PC-nya berjumlah 5, kemudian switch-nya berjumlah 5, dan routernya berjumlah 2. Jadi kita sambungkan satu persatu terlebih dahulu hingga menjadi gambar seperti ini. Kemudian setelah itu masuk ke router 0 dan atur flash Ethernet 0, isi IP address dan subnet mask seperti di bawah ini. Jadi kita isi IP address-nya dan subnet mask-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita beri tanda centang pada on. Kemudian setelah itu masuk ke router 2 dan atur flash Ethernet 0, isi IP address dan subnet mask seperti di bawah ini. Jadi kita isi IP address-nya terlebih dahulu dan subnet mask-nya. Kemudian setelah kita isi, kita klik on pada kotak di atas. Setelah itu masuk ke router 0 dan atur serial 0, isi IP address dan net mask seperti di bawah ini. Jadi kita isi IP address-nya. Saya kasih 10.00.5, kemudian subnet mask-nya saya beri 255.0.0.0, kemudian beri tanda centang pada on. Setelah itu masuk ke router 2 dan atur serial 0, isi IP address dan net mask seperti di bawah ini. Jadi sama, kita isi IP address-nya dan subnet mask-nya. Tetapi pada IP address-nya di sini saya beri angka 2, jadi kita tambahkan belakangnya 1. Kemudian jangan lupa kita beri tanda centang pada on agar tersambung. Lalu atur konfigurasi DHCP server router 0 menjadi seperti di bawah ini. Jadi langkah pertama kita ketik IP DHCP port depth 1, kemudian network, masukkan IP address-nya yang sudah kita buat dan subnet mask-nya. Setelah itu kita ketik default strip router dengan IP address-nya yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita ketik exit. Lalu atur konfigurasi DHCP server router 2 menjadi seperti di bawah ini. Jadi sama angkanya, kita ketik network, kita masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Setelah itu kita ketik default strip router, masukkan IP address-nya saja, kemudian kita ketik exit. Setelah itu kita klik PC 0, ubah IP konfigurasinya dari static menjadi HCP. Lakukan hal yang sama pada PC lainnya. Jadi kita masuk ke desktop, kemudian kita klik DHCP. Setelah itu kita klik statiknya. Lalu dites apakah jika mengirim data dari PC jaringan lain ke PC jaringannya lainnya successful atau tidak. Jika sukses akan nampak seperti gambar di bawah ini. Jadi gambarnya seperti ini. Statusnya kita bisa lihat di bawah bagian kanan pojok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Didi Sukristoaji dengan PM 06963 dari kelompok JK 195.
Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari modul 3 nomor 2. Langkah pertama kita masuk Ubuntu server terlebih dahulu. Setelah itu kita open terminal. Kemudian kita masuk root dengan mengetik sudo min i. Kemudian kita enter. Masukkan passwordnya. Setelah itu kita ketik nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Kita enter. Nah, di sini ada auto low, ada iFace low, iNet low. Jadi di sini fungsinya untuk masuk GNU pada server yang akan kita hubungkan. Kemudian kita ketik auto env 0s8 iFace env 0s8 iNet static. Kemudian ada address. Jadi di sini kita masukkan address yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 172.16.1.2. kemudian ada net masknya yaitu 255.255.0, kemudian ada networknya 172.16.1.0 dan ada gateway-nya 172.16.1.1. Setelah semua sudah dibuat, kemudian kita Ctrl X. Nah, kemudian kita ketik lagi yaitu spasi garis miring etc garis miring init titik d garis miring network desktop. Kita enter. Nah, jadi di sini sudah terhubung, akan keluar OK. Setelah itu kita masuk ke Ubuntu client-nya. Intinya sama, kita masuk terminal terlebih dahulu. Kita masuk root. Masukkan passwordnya. Kemudian kita ketik nano spasi etc garis miring network garis miring interface, kemudian kita enter. Nah, di sini pada Ubuntu lainnya ada auto low, ada iFace low, iNet loopback, kemudian ada auto env 0s8, kemudian iFace env 0s8 iNet static. Nah, untuk address, netmark, network, dan gateway-nya kita samakan atau kita sesuaikan dengan servernya. Setelah itu kita Ctrl X, kemudian Y. Nah, setelah itu kita cek dengan mengetik perintah spasi garis miring etc garis miring init di garis miring network desktop. Kita enter. Statusnya OK. Kemudian untuk mengecek kita ketik ping 172.16.1.2. Kita periksa apakah dapat berjalan. Setelah itu kita Ctrl C untuk menyetopkan prosesnya. Nah, jadi di sini statusnya yaitu 10 packets, 10 message, 10 received, 0 paket loss, time sekian. Jadi di sini sudah terhubung
pada servernya. Untuk keluar kita ketik exit. Sekian kurang lebihnya dari kelompok saya. Mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Didi Sukristuaji dengan BM 06963 dari kelompok CK195. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum modul 4 nomor 1. Yaitu soalnya konfigurasikan FTP pada server dengan menggunakan IP pada modul 1 dan lakukan minimal 10 perintah FTP ada di modul, sertakan pembuktiannya bahwa FTP kalian berhasil dan dapat diakses oleh semua klien. Di sini kita buka open terminal lebih dahulu pada Ubuntu server. Kemudian kita masuk root lebih dahulu. Setelah itu kita periksa apakah paket FTP server sudah install apa dulu dengan mengetik perintah dan enter. Jadi di sini sudah terinstall kan ada status iifstpd dengan Ubuntu. Kemudian lanjut lakukan backup file fstpd conf yang asli dengan perintah cp. Setelah itu ubahlah pada fstpd.conf dengan perintah nama etc. Kemudian kita cari anonymous enable no, local enable yes, dan lab enable yes nya. Jadi kita hilangkan tanda paketnya. Nah, di sini pada local enable yes nya sudah hilang tanda paketnya. Kemudian red enable-nya yes sudah hilang tanda paketnya. Kemudian anonymous-nya sudah hilang juga. Untuk keluar kita tekan Ctrl X yes. Setelah itu lanjut restart FTPD nya nanti perintah service restart, atau bisa juga dengan spasi garis miring etc garis miring init.d garis miring FTPD restart.
Nah, jadi statusnya oke, berarti sudah di restart. Kemudian untuk mengimplementasikan FTP pada client 1 menggunakan terminal. Jadi di sini kita masuk client-nya. Kita open terminal juga. Setelah itu kita masuk ke root. Untuk pemanggilan FTP server dapat dilakukan dengan FTP IP servernya yaitu di sini satu koneksi. Kemudian lalu akan diminta username dan passwordnya. Nah, jadi sini yang kita minta yaitu servernya, kita berikan juga passwordnya. Setelah itu akan muncul sukses. Kemudian untuk melihat direktori di remote host, gunakan perintah ftp ls. Nah, jadi di sini akan muncul kemudian untuk memutuskan koneksi, ketikkan perintah disconnected dan keluar, ketikkan exit. Jadi kita ketik exit. Akan muncul goodbye, berarti sudah keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik, NPM 06866, ID kelompok JK195. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul 3 nomor 1 yang soalnya coba simulasikan kembali soal modul 1 nomor 2 menggunakan paket tracer, lalu konfigurasikan beserta routing agar dua jaringan dapat saling terhubung. Cisco paket tracer, kita langsung membuat. Pertama-tama kita langsung tambahkan switch. Karena sebelumnya pada modul 1 saya menggunakan topologi star. Jadi di sini saya akan menambahkan PC sebanyak 10. Dan di setiap bitnya berisi 5 PC. Setelah semuanya sudah disusun seperti ini, kita tinggal menyambungkan antar PC ke switch.
kita langsung pilih kabel yang seperti kayak gini, langsung tambahkan aja switch, isi ke switch satu persatu. Dan switch satunya juga. Jika sudah seperti ini, dimana kita harus setiap PC itu langsung di DHCP kan, kita langsung saja ke tambahkan router. Jika sudah menambahkan router, kita langsung saja menyambungkan antara switch ke router 0. Dan switch ke router 1. Jika sudah seperti ini, karena di sini merah, kita harus mengaktifkan dengan cara masuk ke config. Pada pas kita masuk 0/0, kita on kan, kita masukkan IP-nya. Enter. Jika sudah seperti ini, kita langsung aja close dan masukkan juga IP router satunya. Kita on kan, kita masukkan IP yang berbeda dengan router 1, router 0. Jika sudah dimasukkan, kita langsung saja close. Dan dimana saya akan menambahkan switch untuk bisa menghubungkan. Kita on kan, off kan dulu, tambahkan seperti ini. Kita on kan lagi, close. Kita tambahkan juga di sini. Kita off kan dulu, on kan. Dan dimana di sini masih berwarna merah, kita langsung saja ke config, ke serial 00, kita masukkan IP-nya. Saya masukkan IP 1.10.0.0 1 dan on kan, dan juga masukkan di sini serialnya 10. Karena di sini masih berwarna merah, kita coba kita ke Fastema 1, kita cukup on kan saja. Kita masukkan IP-nya lagi. Kita masukkan IP-nya di sini. Kita hilangkan dulu IP sebelumnya di paste 1. Jika sudah seperti ini, kita langsung close saja dan lakukan yang sama juga seperti di router 0.
masukkan IP-nya. Jika sudah dimasukkan, kita langsung close saja. Kita langsung cek apakah bisa. Desktop IP, langsung klik di HCP. Ternyata masih error. Kita langsung masuk ke router lagi, langsung kita ke SLI, kita masukkan langsung secara IP DHCP. Karena di sini router 1, saya masukkan DHCP 1 dan masukkan juga network. Network IP-nya. Di network kita di belakang, karena di network itu kita pasang langsung saja ketik 0 dan masukkan subnet max-nya. Langsung aja enter, masukkan juga default router. Masukkan IP. Jika sudah, langsung saja close. Kita langsung cek. Nah, jika sudah seperti begini sesuai dengan apa yang kita masukkan IP-nya, berarti sudah berhasil. Kita tinggal menceknya satu-satu. Dan semuanya akan terurut dari 11, 12, 13, dan ini kan 14 di IP-nya, dan di PC4 15. Jika sudah di bagian router 0, kita pindah ke router satunya. Kita lakukan yang sama, masuk ke SLI, masukkan IP DHCP. Kalau sini router 1 kita masukkan DHCP yang kedua. Masukkan juga network. Masukkan default router. Oh, networknya ternyata, kita coba cek dulu network IP 210. Kita ulang kembali. Kita masukkan subnetnya. Enter, dan default routernya. Masukkan IP-nya. Di
sini langsung enter, langsung exit, langsung close. Kita langsung coba dari PC 5 apakah berhasil ke DHCP, dan ternyata sudah sesuai. Dan tidak error masuk ke DHCP. Jika sudah dicek semua dan tidak ada yang error pada masuk ke DHCP nya, kita langsung saja mengeceknya dengan menghubungkan. Kita coba cek dulu di router 0 ini, surat kita kirim ke PC 1 dan sini sukses. Coba langsung surat PC 0 ke PC 4 dan sukses. Coba untuk router satunya yang kedua, kita dari PC 5 ke PC 6 dan sukses juga. Kita coba di PC 5 ke PC 9 dan sukses. Jika sudah seperti ini, kita hubungkan antar router dengan menggunakan kabel yang merah ini. Kita pilih serial 0 per 0 0. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita coba untuk menghubungkan antar PC yang ada di router 0 ke PC yang ada di router 1. Saya langsung hubungkannya PC ke PC 5. Jika masih violet, kita bisa mencobanya dengan menggunakan RIP. Kita masukkan di sini tadi serialnya atau IP-nya duluan. Kita tambahkan. Jika masukkan IP juga yang kedua, ini IP yang ke-1, ini IP yang kedua, atau IP yang router keduanya. Dan juga tambahkan IP address-nya yang kita masukkan di serial tadi. Jika sudah, kita tinggal tambahkan juga di router satunya atau yang kedua. Jika sudah ditambahkan kayak seperti ini, kita langsung aja cek dari router 0 PC 0 ke router 1 PC 5. Dan hasilnya sukses. Kita coba lagi PC 0 ke PC 6. Jika violet, kita coba lagi dan sukses. Kita coba lagi apakah violet dan sukses. Kita PC 0 ke PC 7. Jika violet itu pertama, kita coba lagi dan sukses. Dari PC 0 ke PC 7. Kita coba ke PC 0 ke PC 8. Violet, kita coba lagi
sukses. Kita PC 9, kita harus mencobanya satu-satu. Untuk mengecekkan IP-nya, ping, maksudnya ping, kita bisa mencobanya dari ping 0, mengecek apakah bisa tersambung ke PC 9. Kita lihat di PC PC 9-nya 19.168.25. Kita masukkan di sini cm, kita ketik ping 1.18.18.1825, langsung aja enter. Dan di sini tidak ada terjadinya error atau error data, dan kita sudah bisa melakukan konfigurasi FTP pada server dengan menggunakan IP pada modul 1 dan lakukan minimal 10 perintah FTP yang ada sertakan pembuktian bahwa FTP kalian berhasil dapat diakses semua. Dan saya sudah mencobanya mengaksesnya, dan saya sudah mencoba untuk mengakses semuanya satu persatu dari PC 0 ke PC 4 untuk router 0, dan dari PC 5 ke router 9 untuk router kedua atau yang router 1, dan saya juga sudah mencoba dari router 0 ke semua PC router 1. Saya akan mencoba atau sebaliknya dari router 1 ke router 0, 9 ke 4, 9 ke 4, P9 ke 3, sukses. P9 ke 2, 9 ke 2, sukses. P9 ke 1, sukses. PC 9 ke PC 0, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Holik, NPM 06866, ID kelompok JK 195. Saya akan menjelaskan modul 3 pada nomor 2, yang dimana soalnya lakukan konfigurasi routing pada server virtual kalian dan buktikan bahwa tiap kalian dapat terhubung. Di sini saya akan langsung membuka server. Pada servernya kita langsung masuk ke terminal, masuk ke root, masukkan password, kita langsung masuk ke interface. Yang dimana di interface ini saya sudah mengubahnya dengan IP saya di network dan gateway-nya. Jika sudah, langsung saja Ctrl X, kita coba untuk restart dengan mengetikkan /etc/initd/networking restart. Langsung saja enter. Jika sudah berhasil seperti ini, itu berarti itu sudah bisa menghubungkan ke klien 1. Kita langsung buka saja ke Ubuntu 2 atau kliennya. Kita buka terminal, masuk ke root, password, kita coba untuk masuk ke interface, dan saya sudah mengubahnya. Saja Ctrl X, kita coba untuk merestart
slash ketikkan slash etc slash init d slash networking restart, enter. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja untuk mencoba masukkan ping pada server yang dimana 10.0.0.66. Langsung saja enter. Kita langsung saja Ctrl C, yang dimana di sini sudah terhubung dengan server. Client di sini sudah terhubung karena di sini untuk tidak ada data yang error. Berarti dari sudah bisa menghubungkan antara server ke client. Itu saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik, NPM 06866, ID kelompok JK195. Saya di sini akan menjelaskan modul 4 nomor 1 tentang konfigurasi FTP pada server dengan menggunakan IP pada modul 1 dan melakukan minimal 10 perintah FTP. Sertakan pembuktiannya bahwa FTP kalian berhasil dan dapat diakses oleh semua. Pertama, saya masuk ke server, memasukkan perintah dpkg -l grep fs ftp, enter. Habis itu masukkan lagi perintah cp/etc/fstpd.conf/etc/fstpd.conf.ori, enter. Habis itu masukkan lagi perintah nano/etc/fstpd.conf, enter. Setelah masuk di sini, kita langsung disuruh untuk menghapus menghapus pagar pada anonymous ini, dan saya sudah menghapusnya. Dan pada local enable tanda pagarnya juga dihapus, dan pada warrant enable tanda pagarnya juga dihapus. Langsung saja Ctrl X. Setelah itu langsung bikin perintah etc/initd/fsftp restart, enter. Jika sudah seperti ini, kita langsung masuk saja ke client 2, masukkan FTP IP pada server, pada IP server, enter. Nama pada server, password. Langsung saya ketikkan perintah ls. Jika sudah begini berarti sudah berhasil. Langsung saja klik exit. Inilah hasil dari konfigurasi FTP server menggunakan dan melakukan minimal 10 perintah yang pada pembuktiannya bahwa FTP berhasil dan dapat diakses semua. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik, NPN 06866, ID kelompok JK195. Saya akan menjelaskan modul 4 nomor 2 tentang konfigurasi telnet pada server atau klien menggunakan IP pada modul 1, lalu buktikan bahwa server
atau kalian selalu dapat melakukan. Pertama, masuk ke server, masuk ke root, terus ketikkan grep telnet D. Habis itu langsung masuk ke klien, masuk ketikan telnet, masuk ke root, langsung ketik telnet IP server, nama user server, password, langsung ketikkan touch, beri nama file sesuai keinginan. Saya akan berikan nama Legion, saya akan berikan nama Legion .txt. Kesalahan, saya akan berikan nama Legion enter. Untuk pengecekan ketik ls, langsung coba di server, dan saya ada nama Legion. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdin Rahmat Holis, NPM 06.2017.1.0920 dari kelompok JK195. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan soal modul 3. Untuk soalnya yang nomor 1, mensimulasikan kembali soal modul 1 nomor 2 menggunakan paket tracer, lalu konfigurasi DHCP beserta routing agar dua jaringan dapat saling terhubung. Caranya adalah seperti ini. Masuk ke Cisco paket tracer, lalu atur PC, switch, dan router sedemikian rupa. Setelah itu sambungkan dengan kabel. Oke, setelah sudah disambungkan dengan kabel, masuk ke router, pilih config, interface, gigabit internet,
port statusnya centang on, IP addressnya isi, saya isi 192.168.165, dan untuk ini ETH 1 nya saya isi 92.168.2.97. Setelah itu masuk ke CLI, ini keluarkan jasa dulu. Setelah itu klik DHCP IP DHCP pool tab 1. Lalu kita atur network. Setelah itu kita atur default router. Dan tekan enter. Kita exit. Agar waktu nanti meminta DHCP ke PC 0 keluar IP yang saya gunakan pada modul 1, maka saya akan menggunakan ini. Tekan IP DHCP, exclude, address, dan enter. Setelah itu konfigurasikan IP DHCP yang jaringan kedua. Oke, setting networknya. Setelah itu ketik netmasknya, enter, lalu atur default routernya, enter, keluar dulu. Dan agar keluar nanti waktu PC 2 dan PC 3 keluar IP yang saya gunakan di modul 1 waktu meminta DHCP, nanti meminta IP address, yang akan menggunakan ini. Ketik IP DHCP exclude sama seperti tadi, address, itu klik enter. Setelah selesai diatur, klik PC 0, desktop, masuk ke IP configuration, klik DHCP. Oke, setelah kita masuk DHCP ke PC 1 dan lakukan seperti tadi. Setelah itu masuk ke PC 2, itu masuk ke PC 3. Oke, setelah semua sudah teratur, cara mengeceknya adalah seperti ini. Pertama kita coba antar klien dan successful. Kita coba klien dan router successful. Untuk yang ini kita coba antar klien juga successful, lalu antar klien dan router dan successful. Mari kita coba antar dua jaringan.
Oke, karena kedua jaringan sudah dapat dibuktikan terhubung dan successful di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 2, lakukan konfigurasi routing pada server virtual kalian dan buktikan bahwa tiap klien dapat terhubung. Saya masuk ke Ubuntu. Setelah itu ketik nano etc network interface, tekan enter. Dan isi dengan seperti ini. Setelah kita diisi Ctrl+X, setelah itu restart networking. Dan saat waktu restart networking jalan, maka masuk ke client. Setelah masuk ke client, atur network interface nya menjadi seperti ini. Setelah diatur, Ctrl+X, lalu restart networknya. Dan setelah OK, kita cek dengan ping apakah sudah terhubung antara server dan klien. Karena IP server adalah 192.168.1.96, maka pingnya pakai menggunakan IP server. Dan jika waktu mengirim paket dan tidak ada paket loss atau 0% paket yang hilang, maka server dan klien sudah terhubung. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Matholis, NPM 06920 dari kelompok JK195. Saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal modul 4. Untuk soal nomor 1 adalah konfigurasikan FTP pada server dengan menggunakan IP pada modul 1 dan lakukan minimal 10 perintah FTP, sertakan pembuktiannya bahwa FTP kalian berhasil dan dapat diakses oleh semua klien. Oke, pertama-tama masuk ke Ubuntu. Setelah itu ketikkan dpkg-l grep fssafe-tpd untuk mengecek apakah FTP-nya sudah terinstall. Jika keluar seperti itu maka sudah terinstall. Setelah itu backup file vsftpd.conf. Nantinya akan dirubah. Setelah di backup, klik nano etc vsftpd.com, masuk. Kita mengubah, nah ini listen sama dengan no, pastikan pada kirinya ini tidak ada tanda pagar. Untuk listen EPV yes, untuk anonymous enable no, pastikan juga tidak ada pagar. Local enable sama dengan yes, pastikan juga tidak ada pagar. Dan red enable sama dengan yes, pastikan juga tidak ada pagar. Setelah selesai, Ctrl+X, lalu restart vsftpd-nya dengan cara etc initd sftpd restart. Oke, restarting FTPD system service. Setelah oke, kita masuk ke Ubuntu client. Setelah masuk ke Ubuntu client, kita klik titik FTP IP server, yaitu 92.168.196. Nah, telah masuk, masukkan ID server, yaitu nama server.
nama servernya Ferdin, yaitu saya sendiri, passwordnya, dan login successful. Ini berarti FTP nya berhasil ya. Dan juga untuk 10 perintahnya, perintah pertama itu close, memotong sambungan, terus open, menyambungkan lagi, ketik saja IP nya, IP server. Nah, setelah itu masukkan ID atau nama, juga password, dan login kembali. Setelah itu ada perintah help, ada juga perintah get, delete directory. Karena direktori yang saya hapus adalah direktori inti, maka tidak bisa dihapus pada servernya. Setelah itu ada get, dan saya dilihat seperti itu, port command successful, tapi violet untuk muka file. Ada juga put, setelah itu perintah mget, itu input, ternyata data direktorinya. Dan ada juga perintah hash, yaitu menampilkan karakter pada blok, dan juga perintah id ya, atau change directory, dan masuk successful untuk pindah cek direktorinya. Ini juga bisa dibuktikan kalau terkonek antara klien dan server. Untuk soal nomor 2, yaitu konfigurasikan telnet pada server atau klien menggunakan IP pada modul 1, lalu buktikan bahwa server atau klien dapat melakukan remote access. Caranya adalah seperti ini. Cek apakah telnet D sudah terinstall. Jika muncul seperti itu, maka sudah terinstall. Karena konfigurasi saat mau melakukan menyambungkan menggunakan FTP pada klien, maka tidak perlu melakukan konfigurasi lagi. Setelah sudah tahu apakah terinstall atau enggak, masuk saja ke klien. Setelah masuk ke klien, ketik saja telnet, lalu masukkan IP address dari server, dan tersambung. Untuk loginnya sama seperti FTP, itu nama user dan password, dan tersambung. Untuk menyobanya apakah sudah bisa apa enggak, untuk remote accessnya kita coba buat file. Setelah sudah terbuat file, kita lihat apakah sudah terbuat, yaitu ada di example.desktop, di bawahnya ada file 1.txt. Karena sudah bisa di remote access, kita exit saja dan kita kembali ke server untuk mengecek apakah benar sudah terbuat tadi filenya. Mari kita cek apakah pada server sudah terbuat tadi filenya waktu membuatnya di klien. Dan
benar, ada di bawah example.desktop ada file 1.txt. Karena file sudah terbuat berarti remote access berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.